Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Ibu Herlina, selamat malam teman-teman semuanya. Di sini kami akan mempresentasikan tugas praktik akuntansi biaya, tugas pertemuan ke-11, kasus PT Sugarindo. Sebelum itu, perkenalkan kami dari kelompok 2 dengan anggota Agnes Jovitasari dengan NPM 4025, Nia Nurlita dengan NPM 4033, Eka Era Mutia dengan NPM 4093, dan saya sendiri Maulidatul Hasanah dengan NPM 4117. Langsung saja ke pembahasannya. Baik, untuk soal yang pertama ada di buku biru halaman 83, yaitu bila perusahaan memperlakukan penjualan produk sampingan setelah dikurangkan dengan biaya-biaya lain yang terkait sebagai pendapatan lain-lain. Berapakah biaya produksi gabungan yang akan dialokasikan ke produk-produk gabungan? Buatlah jurnal untuk transaksi penjualan tersebut. Untuk biaya produksi gabungan yang akan dialokasikan ke produk-produk gabungan tidak akan berubah, yaitu tetap sebesar 2.379.800.000 rupiah ditambah dengan 1.520.200.000 rupiah, yaitu menghasilkan 3.900.000.000 rupiah. Untuk nilai penjualan barang sampingan sebesar 40.000 ton yang didapatkan dari buku biru halaman 81 dan dikali dengan 10.000 dikurangi 2.500 yang didapatkan di halaman 81, yaitu pada biaya muat sebesar 2.500 per ton belum dikurangkan ketika menghitung nilai ini, sama dengan 40.000 dikali 7.500 dan menghasilkan 300 juta. Untuk jurnalnya pada tanggal 31 bulan 5 2016 dengan keterangan kas pada di debit sebesar 300 juta dan pendapatan lain-lain pada di kredit sebesar 300 juta. Untuk yang nomor dua, yaitu bila perusahaan memperlakukan penjualan produk sampingan setelah dikurangkan dengan biaya-biaya lain yang terkait sebagai tambahan pendapatan penjualan, berapakah biaya produksi gabungan yang akan dialokasikan ke produk-produk gabungan? Buatlah jurnal untuk transaksi penjualan tersebut. Biaya produksi gabungan yang akan dialokasikan ke produk-produk gabungan tidak akan berubah, yaitu tetap sebesar 2.379.800.000 rupiah ditambah dengan 1.520.200.000 rupiah, yaitu menghasilkan 3.900.000.000 rupiah. Untuk nilai penjualan barang sampingan yaitu sebesar 40.000 ton dari buku biru halaman 81 dan dikali dengan 10.000 dikurangi 2.500 menghasilkan 40.000 dikali 7.500 yaitu 300 juta. Untuk jurnalnya yaitu tanggal 31 bulan 5 2016 dengan keterangan kas pada di debit sebesar 300 juta dan untuk pendapatan penjualan pada di kredit yaitu sebesar 300 juta. Untuk selanjutnya, yang nomor tiga yaitu bila perusahaan memperlakukan penjualan produk sampingan setelah dikurangkan dengan biaya-biaya lain yang terkait sebagai pengurangan beban pokok penjualan, berapakah biaya produksi gabungan yang akan dialokasikan ke produk-produk gabungan? Buatlah jurnal untuk transaksi penjualan tersebut. Untuk yang nomor tiga, biaya produksi gabungan yang akan dialokasikan ke produk-produk gabungan tidak akan berubah, yaitu tetap sebesar 2.379.800.000 rupiah ditambah 1.520.200.000 rupiah dan menghasilkan 3.900.000.000. Untuk nilai penjualan barang sampingan sebesar 40.000 ton dikali 10.000 dikurangi 2.500 sama dengan 40.000 dikali 7.500 yaitu menghasilkan 300 juta. Untuk jurnalnya pada tanggal 31 bulan 5 2016 dengan keterangan kas pada di debit sebesar 300 juta dan beban pokok penjualan pada di kredit sebesar 300 juta. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya yaitu untuk nomor 4. Bila perusahaan memperlakukan penjualan produk sampingan setelah dikurangkan dengan biaya-biaya lain yang terkait sebagai pengurang biaya produksi gabungan sebelum alokasi,
berapakah biaya produksi gabungan yang akan dialokasikan ke produk-produk gabungan. Buatlah jurnal untuk transaksi penjualan tersebut. Jadi, eh, bila penjualan produk sampingan diperlakukan sebagai pengurang biaya produksi gabungan, biaya produksi gabungannya itu sebesar 3.900.000.000 dikurangi dengan biaya produksi produk sampingan sebesar 300 juta. Ini didapat dari 40.000 ton dikali dengan 10.000 dikurangi 2.500. Jadi menghasilkan biaya produksi gabungannya yaitu sebesar 3.600.000.000. Untuk jurnalnya yaitu pada tanggal 31 Mei 2016, kas berada di debit sebesar 300 juta dan persediaan barang proses di kredit sebesar 300 juta. Untuk selanjutnya yaitu nomor 5. Nah, bila diasumsikan bahwa perusahaan menggunakan metode sebagaimana disebutkan dalam poin 4 di atas, hitunglah alokasi biaya produksi gabungan untuk bulan Mei 2016 dengan menggunakan metode A. Metode harga pasar, B. Metode biaya rata-rata per unit, C. Metode rata-rata tertimbang dengan kristal gula 12 poin dan tetes gula 2 poin, dan D. Yaitu metode unit kuantitatif. Untuk yang metode harga pasar, eh, terdapat dua produk, yaitu produk kristal gula dan tetes gula. Untuk harga pasar final per ton untuk kristal gula yaitu sebesar 1.560.000 dan untuk tetes gula yaitu 143.750. Untuk kristal gula itu 14.000 ton produksi dan untuk tetes gula 16.000 ton produksi. Untuk harga pasar final kristal gula yaitu sebesar 21.840.000.000. Ini didapat dari 1.560 dikali dengan 14.000 ton produksi. Dan untuk tetes gula yaitu sebesar 2.300.000.000 didapat dari 143.750 dikali dengan 16.000. Sehingga total harga pasar final yaitu sebesar 24.140.000.000. Untuk biaya pemrosesan setelah titik pisah batas 2 untuk kristal gula yaitu sebesar 1.140.000.000. Ini didapat dari informasi buku biru halaman 81. Untuk biaya pemrosesan setelah titik pisah batas 2 tetes gula yaitu 0. Ini tidak ada biaya karena setelah titik pisah 2 ini tidak ada biaya lagi. Dan untuk total biaya pemrosesan setelah titik pisah batas 2 yaitu sebesar 1.140.000.000. Selanjutnya harga pasar hipotesis. Untuk kristal gula yaitu sebesar 20.700.000.000. Ini didapat dari 21.840.000.000 dikurangi dengan 1.140.000.000. Untuk tetes gula yaitu sebesar 2.300.000.000. Dan untuk total harga pasar hipotesis yaitu sebesar 23 miliar. Untuk presentase harga pasar hipotesis untuk kristal gula sebesar 90%. Ini didapat dari 20.700.000.000 dibagi dengan 23 miliar. Maka menghasilkan 90%. Untuk presentase untuk tetes gula yaitu sebesar 10% didapat dari 2.300.000.000 dibagi dengan 23 miliar. Sehingga presentase harga pasar hipotesis ini totalnya sebesar 100%. Selanjutnya untuk pembagian biaya produksi gabungan untuk kristal gula sebesar 3.240.000.000. Ini didapat dari biaya produksi gabungan sebesar 3.600.000.000 dikali dengan presentase harga pasar hipotesis yaitu sebesar 90%. Sedangkan untuk tetes gula pembagian biaya produksi gabungannya sebesar 360 juta. Ini didapat dari 3.600.000.000 dikali dengan presentasenya sebesar 10%. Sehingga total untuk pembagian biaya produksi gabungan yaitu sebesar 3.600.000.000. Selanjutnya untuk metode biaya rata-rata per unit. Untuk mencari biaya rata-ratanya yaitu menggunakan rumus total biaya produksi gabungan dibagi dengan total jumlah ton yang diproduksi. Untuk total produksi gabungannya sebesar 3.600.000.000 dibagi dengan jumlah tonnya sebesar 30.000, maka menghasilkan 120.000. Untuk produk kristal gula, ton produksinya sebesar 14.000, maka
menghasilkan pembagian biaya produksi gabungan sebesar 1.680.000.000. Ini didapat dari 14.000 ton produksi dikali dengan biaya rata-rata per ton yaitu 120.000. Sedangkan untuk tetes gula ton produksinya 16.000 dengan eh, pembagian biaya produksinya yaitu sebesar 1.920.000.000 didapat dari 16.000 dikali dengan 120.000. Sehingga untuk total pembagian biaya produksi gabungan yaitu sebesar 3.600.000. 3.600.000.000. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Untuk yang selanjutnya yaitu menggunakan metode rata-rata tertimbang. Di sini diketahui bahwa kristal gula ini 12 poin dan juga tetes gula 2 poin. Yang pertama yaitu menghitung biaya rata-rata tertimbang per unit, di mana rumusnya yaitu total biaya produksi gabungan dibagi total rata-rata tertimbang. Yaitu untuk total biaya produksi gabungannya yaitu sebesar 3.600.000.000 dan total rata-rata tertimbangnya yaitu 200.000. Sehingga biaya rata-rata tertimbang per unitnya adalah 18.000. Di sini ada dua produk yaitu kristal gula dan juga tetes gula. Untuk ton produksinya yaitu kristal gula sebanyak 14.000 ton dan tetes gula sebanyak 16.000 ton. Poinnya seperti yang sudah diketahui yaitu kristal gula 12 dan tetes gula 2. Sehingga rata-rata tertimbangnya untuk kristal gula yaitu sebesar 168.000. Ini diperoleh dari 14.000 ton produksi dikali dengan poinnya yaitu 12. Dan untuk tetes gula yaitu sebesar 32.000 diperoleh dari perkalian 16.000 dikali dengan poinnya yaitu 2. Sehingga total dari rata-rata tertimbang adalah 200.000. Lalu untuk biaya per unitnya yaitu seperti yang telah dihitung sebesar 18.000 untuk kedua jenis produk dan pembagian biaya produksi gabungan. Di sini total biaya untuk produksi gabungannya itu sebesar 3.600.000.000 dan untuk kristal gula ini memakan biaya sebesar 3.024.000.000. Ini diperoleh dari rata-rata tertimbang dikali dengan biaya per unit yaitu 168.000 dikali dengan 18.000. Dan untuk tetes gula ini biaya produksinya yaitu sebesar 567.000.000 diperoleh dari 32.000 dikali dengan 18.000. Untuk yang selanjutnya yaitu dengan metode unit kuantitatif. Di sini produknya masih sama yaitu kristal gula dan tetes gula dengan total produksinya kristal gula sebanyak 14.000 ton dan tetes gula sebanyak 16.000 ton sehingga total produksinya adalah sebanyak 30.000 ton. Untuk pembagian biaya produksi gabungannya ini diperoleh kristal gula sebanyak 1.680.000.000 dan untuk tetes gula sebanyak 1.920.000.000. Ini diperoleh untuk kristal gula diperoleh dari 14.000 dibagi dengan 30.000 dikali dengan total biayanya senilai 3.600.000.000 dan tetes gula diperoleh dari 16.000 dibagi dengan 30.000 dikali dengan 3.600.000.000. Yang selanjutnya yaitu untuk nomor 6. Soalnya yaitu hitunglah nilai persediaan barang jadi untuk kristal gula dan tetes gula jika perusahaan menggunakan metode sebagaimana yang dimaksud dalam nomor 5A yaitu metode harga pasar. Di sini yang pertama ada alokasi biaya produksi. Untuk kristal gula yaitu sebesar 3.240.000.000 dan tetes gula sebesar 360.000.000. Untuk tambahan biaya produksi yaitu kristal gula sebanyak 1.140.000.000 dan tetes gula tidak ada. Sehingga total biaya untuk kristal gula yaitu sebesar 4.380.000.000 dan tetes gula sebesar 360.000.000. Untuk jumlah produksinya, kristal gula sebanyak 14.000 ton dan tetes gula sebanyak 16.000 ton. Sehingga biaya per unitnya untuk kristal gula yaitu sebesar Rp312.857 dan tetes gula sebesar 22.500. Yang selanjutnya yaitu ada perhitungan persediaan. Di mana di sini diketahui persediaan awal pada tanggal 1 Mei 2016 untuk kristal gula yaitu sebanyak 3.600
3.600 ton dan tetes gula sebanyak 20.400 ton. Untuk produksi selama bulan Mei, yaitu kristal gula sebanyak 14.000 ton dan tetes gula sebanyak 16.000 ton. Sehingga untuk totalnya yaitu kristal gula sebanyak 17.600 dan tetes gula sebanyak 36.400. Di sini diketahui juga penjualan selama bulan Mei untuk kristal gula sebanyak 13.000 ton dan tetes gula sebanyak 20.400 ton. Sehingga diketahui persediaan akhir pada tanggal 31 Mei 2016 kristal gula sebanyak 4.600 ton dan tetes gula sebanyak 16.000 ton. Untuk biaya produksi per ton seperti yang telah dihitung sebelumnya, kristal gula yaitu 312.857 sehingga menghasilkan nilai persediaan akhir yaitu sebesar 1.439.142.857 rupiah. Ini merupakan perkalian dari biaya produksi per ton dikali dengan eh, jumlah persediaan akhir. Sedangkan untuk tetes gula nilai persediaan akhirnya yaitu 360 juta. Ini diperoleh dari biaya produksi per ton yaitu 22.500 dikali dengan persediaan akhir sebanyak 16.000 ton. Untuk yang selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, untuk yang selanjutnya nomor 7, dengan soal perusahaan memiliki kesempatan untuk memproses produk tetes gula lebih lanjut menjadi pakan ternak dan menjualnya seharga 250.000 per ton. Buatlah analisis yang menunjukkan apakah perusahaan sebaiknya memproses lebih lanjut produk tetes gula menjadi pakan ternak jika perusahaan menggunakan metode sebagaimana dimaksud dalam nomor 5A. Biaya pemrosesan lebih lanjut tersebut adalah sebesar 1.040 juta. Jadi kita menganalisisnya yaitu dengan menghitung pendapatan penjualan per ton setelah pemrosesan lebih lanjut senilai 250.000. Ini diperoleh dari informasi soal dan untuk pendapatan penjualan per ton pada titik pisah batas senilai 143.750 rupiah ini diperoleh dari informasi buku biru halaman 81 dengan informasi nilai penjualan pada titik pisah batas proses 2 pada produk tetes gula yaitu 143.750 rupiah per ton. Dan untuk selisih pendapatan penjualan per ton senilai 106.250 ini hasil dari pengurangan 250.000 dikurangi 143.750 dengan biaya pemrosesan tambahan per ton yaitu senilai 1.040 juta. Ini diperoleh dari informasi soal dan jumlahnya yaitu 16.000 ton. Ini diperoleh dari informasi buku biru halaman 81 dengan informasi produksi dalam ton selama bulan Mei 2016. Jadi diperoleh hasil biaya pemrosesan tambahan per ton yaitu 65.000. Ini diperoleh dari 1.040 juta dibagi dengan 16.000 ton. Dan untuk laba per ton jika memproses lebih lanjut yaitu senilai 41.250 rupiah. Dan untuk pertanyaan apakah perusahaan sebaiknya memproses lebih lanjut produk tetes gula menjadi pakan ternak? Ya, kelompok kami menyarankan agar PT Sugarindo sebaiknya memproses lebih lanjut produk tetes gula menjadi pakan ternak karena ini akan menguntungkan bagi perusahaan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan perbuatan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.